Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kalimat ini ialah sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang utuh dan jelas. Menurut ilmuwan Keraf, dalam karyanya yang berjudul Hikmat, ia mengatakan bahwa kalimat ialah sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Kalimat bukan semata-mata gabungan dari beberapa kata, namun dalam kalimat harus mempunyai makna yang utuh dan jelas. Untuk itu, sebelum kita dapat membuat kalimat yang baik, kita perlu memahami terlebih dahulu unsur struktur dasar serta unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Nah, unsur kalimat yang pertama ialah subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau yang melakukan tindakan dalam melakukan sesuatu. Contohnya seperti ayahku sedang membersihkan kebun. Nah, di situ ayah disebut dengan subjek atau seseorang yang sedang melakukan sesuatu atau seseorang yang dikenakan oleh predikat. Nah, yang kedua itu predikat. Predikat ialah bagian kalimat yang menunjukkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek dan akan dijelaskan lagi oleh objek. Contohnya seperti ibu sedang memasak ikan. Sedang memasak itu termasuk dalam bagian predikat. Nah, yang ketiga itu objek. Objek ialah bagian kalimat yang menjelaskan atau sesuatu yang dikenakan tindakan oleh subjek dan predikat. Contohnya seperti ayah sedang berkebun. Berkebun merupakan objek dalam sebuah kalimat tersebut. Yang keempat ialah pelengkap atau keterangan. Pelengkap atau keterangan ini ialah bagian kalimat yang menjelaskan dari subjek, predikat, dan objek. Nah, pelengkap atau keterangan ini bisa diletakkan di bagian awal, tengah, atau akhir. Contoh di bagian awal seperti ibu sedang memasak nasi di dapur. Di dapur ini merupakan pelengkap atau keterangan, yaitu di akhir kalimat. Jika di awal kalimat itu seperti di dapur ibu sedang memasak nasi. Di tengah kalimat ibu di dapur sedang memasak nasi. Selanjutnya ialah jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat menurut Spinoza di dalam Hikmat, kalimat dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis kalimat menurut jumlah klausa pembentuknya. Yang kedua, menurut bentuk atau fungsi isinya. Yang ketiga, kelengkapan unsurnya. Dan yang keempat ialah menurut subjek predikatnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat efektif. Kalimat tunggal, yang pertama kalimat tunggal ialah merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas subjek dan predikat. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk klausa tunggal. Unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak diharuskan ada di dalam kalimat tunggal. Contohnya seperti Bayu pergi, dia minum, siswa itu rajin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah kalimat majemuk. Kalimat majemuk menurut Spinoza di dalam Hikmat, ciri-ciri dari kalimat majemuk setara ialah dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Yang kedua, kedudukan kedua kalimat atau klausa tersebut sederajat. Contohnya seperti para pejabat negara harus mempunyai rasa empati yang tinggi dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat luas. Yang ketiga ialah kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud dan isi pembicara atau si penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya yang benar, pilihan kata yang tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Selanjutnya ialah syarat-syarat kalimat.
Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat yang baik dan benar, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi utuh dan jelas. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif atau kalimat yang jelas dan benar ialah yang pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan dan ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapatnya subjek ganda. Yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antar unsur-unsur atau kelompok kata yang membentuk kalimat tersebut. Contohnya, kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Nah, yang ketiga ialah penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Namun, penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Yang kedua, mempergunakan repetisi kata atau frasa seperti mengulang-ulang kata dalam sebuah kalimat untuk menjelaskan sebuah kalimat yang utuh dan jelas. Yang ketiga, pertentangan kata atau frasa. Yang keempat, partikel penekanan. Dan yang terakhir ialah variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Contoh variasi yang pertama ialah variasi sinonim kata, yang kedua variasi panjang pendeknya kalimat, yang ketiga variasi penggunaan bentuk me dan di, yang keempat variasi dengan merubah posisi dalam kalimat, yang kelima ialah paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur konstruksi gramatikal yang sama. Yang keenam adalah penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran atau logika ialah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju sebuah kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah yang berpikir secara logis merupakan suatu syarat kalimat untuk menjadi sebuah kalimat yang utuh dan jelas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai materi kalimat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.